Nah itu air ya. Ya, Pak. Oke, kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba sharing pengalaman budidaya melon yang ada di greenhouse Umah Tani ya. Kebetulan usia melon kami sudah memasuki sekitar 40 HST ya. Nah ini teman-teman, buahnya sudah hampir mendekati 1 kiloan ya. Target ya kita sekitar 1,5 sampai 2 kilo ya, mudah-mudahan sih tercapai. Kalau dilihat dari segi pertumbuhan yang ada di sini, semua sebagian sudah dalam kondisi sehat ya, aman. Nah, untuk usia 40 HST ini, perawatan yang paling penting adalah yang pasti yang pertama adalah kita cek kondisi air terlebih dahulu ya. Karena di masa-masa seperti ini itu melon sangat sekali membutuhkan air ya, selain nutrisi ya. Nah, kebetulan di sini ada Bagus dari mahasiswa KKP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Nah, kalau dicek ini buahnya sudah Mulai menguning, Pak. mulai menguning ya. Ya, udah mulai berisi, Pak. Sudah, ini masih terus berisi sih biasanya. Ini kayaknya udah 1 kilo 1,5 kali ya. 1,5, Pak. Udah ada itu, Pak. Ini udah ada 1,5. Jadi memang kebetulan kondisi buahnya tidak merata. Tuh ada yang lebih gede lagi di sana tuh. Nih. Tuh ya. Ada yang ya targetnya sih mudah-mudahan sih aman. Gimana Gus? Tadi udah ngecek apa aja? Tadi dari pagi tadi. Oh iya, Pak. Untuk tadi pagi itu udah ngecek terkait pengembangan buah sama ngegantung buah juga, Pak. Untung buah ya. Ya, sama polinasi juga. Untuk sekarang ngecek ini, Pak. Sistem irigasi tetesnya mampet apa enggak? Nah, itu jangan lupa buat teman-teman yang menggunakan drip tetes ya. Karena kita kebetulan medianya tanah. Nah, kalau tanah itu ketika air itu terdistribusi airnya melalui drip tetes ini, khawatir ya, ini bagian sini, ini bagian ini kan tertutup tanah ya. Nah, bagian ininya mengering ya, apalagi kalau panasnya sangat intens atau sangat tinggi, itu biasanya ini mengering sehingga pipa ini agak sedikit mampet ya. Nah, mengatasinya kita biasanya tinggal copot seperti ini ya, biarkan airnya mengalir dulu sambil kita cuci nih bagian ininya ya. Nah, setelah kita cuci baru kita simpan kembali. Ini kenapa selalu kita cek berkala, karena khawatir, karena kita sekitar ada 520 polybag ya. Kalau sudah seperti ini kan terkadang kita lewat aja tapi nggak fokus dengan kondisi drip tetesnya, itu khawatir nanti kekeringan seperti itu. Selain itu juga jangan lupa gantung buah di usia 41 HST ini, jangan lupa gantung buah karena di usia-usia seperti ini krusial ya. Oh iya, tadi kita juga mendapatkan kendala ya. Tadi bagian mana Gus yang ini? Oh iya, Pak. Buat yang lain ada di sana, Pak. Oh, sana. nah kebetulan karena kita ini menggunakan media tanah ya. Media tanah itu kelemahannya adalah ketika kita lupa mengolahnya atau tidak merata, itu akan timbul cacing-cacing atau ulat ya. Nah, kebetulan kemungkinan ini adalah ulat yang sebelumnya sudah bertelur di tanah yang ada di sini, gitu kan. Sehingga di usia seperti ini akhirnya muncul ulat ya. Kemungkinan ini bekas pasca panen kemarin, karena ini baru kali ini ya kita terdapat ulat di akar ya, sehingga pohonnya digrogoti ya. Ulat ini lumayan senang sama batang pohon ya. Kebetulan karena bukan layu fusarium ya kalau ini ya. Ya, Pak. Coba yang mana Gus? Tadi posisi yang tanaman, coba. Mungkin nah, ini itu, Pak, bisa dilihat, Pak. Ya, ini usia 40 hari. Sayang sekali ya, padahal bobot buahnya itu udah mencapai 1,2 kilo. Akan tetapi kendalanya itu satu, yaitu di bagian akarnya itu terdapat cacing. Ulet ya? Ya, terdapat ulet, Pak. Jadi dia tuh masuk ke dalam akar yang ada di bawahnya itu, yaitu akar tunggalnya, yang dimana akar tunggal itu akar intinya terus menggerogot, yang imbasnya itu ke tanaman melon itu menjadi mati, Pak. Pas tadi pagi itu, Pak,
pas polinasi itu dia tuh masih segar, Pak. Masih segar ya ini Iya. ya. Nah, ini juga kelemahan ya dari sistem tanah. Betul. Memang secara operasional ini lebih hemat, lebih murah ya, secara pupuk juga lebih hemat, tapi ya resiko seperti ini. Sebelumnya di masa kita olah tanah itu sudah kita gunakan furadan, tapi mungkin karena waktu itu posisinya masih jadi telur ya. Setelah beberapa hari ternyata ulatnya ini bukan cacing ya, ulat Iya, ya. Pak, ulat, Pak. Ulat. Ya, jadi ulatnya itu menggerogoti dari akar ya. Betul. Kalau kita lihat tadi sempat kelihatan nggak ulatnya? Di bawah ya. Di bawah, Pak. Ini kita ada beberapa tanaman yang memang coba kelihatan nggak? Memang bagusnya di usia seperti ini dari awal gunakan furadan ya. Karena kita sengaja tidak gunakan pestisida dan insektisida ya. Untuk ulatnya sendiri, Pak, nggak kelihatan karena di dalamnya, Pak. Tuh ada tuh tadi yang gerak. Kelihatan nggak dari situ? Ya kemungkinan ini akar yang paling dalam ya. Iya, Pak. Di bawah. Di bawah ya. Ya kemarin sih kita setiap ada yang layu kita angkat ternyata banyak ulat ya. Nah itu juga buat teman-teman harus antisipasi ya. Sayang banget kan buah sudah sebesar ini sudah tinggal nunggu beberapa seminggu atau 2 minggu lagi juga sudah gede, lebih besar dan pasti nguning ya. Iya. Sayang banget. Nah memang karena kita tidak bisa hindari ya. Betul. Karena banyaknya kupu-kupu yang masuk, kendala gitu kan. Nah ini juga ya sengaja memang seberapa kuat sih tanaman ini tanpa pestisida ya. Kita sengaja seperti itu karena ya ini buat dikonsumsi pribadi juga gitu. Kita mau coba gunakan yang semi organik ya. Gitu. Nah perawatan selanjutnya adalah yang pasti selain menggantung buah tadi ya, kita selalu cek semua kadar-kadar pH tanah juga ya. Iya, Ini pH meter ada? pH meter nggak ada, Pak. Ada kayaknya di gudang ya. Iya, Kita juga selalu cek pH tanah ya, khawatir kondisi karena pH yang rendah sehingga banyak sekali ya ulat-ulat yang tumbuh gitu ya. Ya, Seperti mikroorganisme yang tidak yang tidak menguntungkan. Betul, Pak. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini ya wassalam ya, sudah nggak tidak mau bisa, dicabut. harus dicabut gitu. Betul. Tapi kelebihan di polybag itu ketika ada ulat di satu sisi tempat, dia tidak akan menyebar langsung ke Tanaman yang polybag lain. atau tanaman yang lainnya. Itu adalah kelebihan dari si polybag. Ya, beda dengan konvensional. Ketika satu kena ulat, maka ulat itu akan menyerang ke akar-akar yang lainnya. Itu, ya. Jadi ada satu kelebihan juga. Gitu. Kelebihannya seperti ini. Selain biaya atau cost yang sangat jauh, ya, biaya yang tidak terlalu besar, gitu. Beda dengan sistem Macida. ya atau sistem hidroponik yang lainnya, ya, dengan menggunakan pupuk yang terus menerus ya. ABMX itu kan lumayan mahal ya. Ya, Pak. Seperti itu. Tapi kalau ini memang dari segi pemupukan ini hemat ya. Tapi kalau dihitung secara 3 tahun sama saja sebenarnya. Hanya saja kalau ini mungkin lebih mahal di olah lahan ya. Tapi kalau sistem hidroponik mungkin lebih hemat ya. Hidroponiknya bukan yang sistem itu ya. Sistem ya mungkin yang NFT gitu, tapi bukan yang kokopit ya. Kalau kokopit mungkin sama aja ya. Mungkin hanya beberapa kali digunakan harus diganti lagi. Kenapa bisa seperti ini? Karena wajar tanah kita sudah hampir 3 tahun tidak kita ganti ya. Jadi sangat wajar. Jadi karena kami lagi mengejar BEP dari si greenhouse terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu baru kita akan kita akan coba rubah menggunakan sistem hidroponik. Sebagian ya, kita bertahap semuanya. Mungkin ketika kemarin diolah lahan, olah tanah ya, itu furadannya tidak merata. Tidak merata, biasanya, Pak. Karena kan posisi telur ulatnya di mana kita nggak tahu ya. Biasanya sih ada yang warna hitam-hitam nggak di sini? Coba cari guys. Nah biasanya kenapa bisa timbul ulat di bawah? Biasanya kupu itu tidak akan bertelur di tanah sebenarnya. Ini Bapak. Ada. Nah, nih seperti ini. Nah ini biasanya kupu-kupu bertelur di atas daun ya.
Nah, daun ini atau telurnya itu tumpah ke dalam Akar. akar atau ke bawah. tanah. Betul. Nah, setelah di tanah, akhirnya ternyata tumbuh ya. Ini hati-hati nih Gus. Ini juga harus segera di ini ya. Nanti besok ngecek kayak telur kupu-kupu yang dibuangnya ke sini ya, Siapa? Ke bawah aja ya. ke bawah jangan ke tanah gitu. Karena khawatir ya. Ini kan kita tidak tahu ya jenis kupu-kupunya seperti apa, terus ulatnya nanti jadinya seperti apa juga kita tidak tahu ya. Bisa jadi ulatnya wah lebih gede daripada kupu-kupunya, kan ada seperti itu ya. Tuh, mungkin itu. Ada lagi Gus tadi perawatan yang harus dilakukan di usia 41 HST, 40 HST ya? Ya, kalau untuk perawatan di usia 40 HST sendiri itu lebih, si tanaman melon itu lebih sensitif terhadap apa ya, benda-benda tajam. Misalkan kalau ini dipotong tidak dioles sama antrakol, dia bakalan busuk. Karena apa? Karena kita juga lihat dari situasi sama kondisi lingkungan juga. Akhir-akhir ini juga semalam juga hujan gede Pak, jadi lembab juga, kemungkinan si pohonnya atau rantingnya itu busuk Pak, kayak gitu. Oke, itu buat teman-teman yang sedang coba budidaya yang baru memulai. Mungkin kalau yang sudah senior atau sudah biasa ya mungkin tahu ya. Jangan sampai, kita juga lihat situasi lingkungan ketika musim hujan karena lembabnya terlalu tinggi, kelembaban, kebetulan kita tidak ada exhaust dan lainnya ya. Kita hanya mengandalkan yang ada di sini. Itu ketika pruning ya atau memotong ranting ini hati-hati juga, kita harus lihat sikon. Memang harusnya yang seperti ini kalau buahnya sudah besar dipotong ya, bagusnya. Alangkah baiknya, bagusnya. Dan tidak semuanya rata ya, karena kebetulan usianya ada yang kita sulam juga. Jadi tidak semuanya usia sekitar 40 HST ya. Kalau yang seperti ini kemungkinan baru sekitar 25 ya, mungkin karena dari segi pohonnya juga berbeda. Atau yang kita pruning di atas yang telat juga itu pasti beda dari sisi buahnya. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ketika ada bekas ini dari si bunga ya, bunga betina ya, Pak. Dari bunganya ini nempel di sini, ini lebih baik dibuang ya. Karena ketika dia mengering, dia kan lembab juga tuh. Betul. Nah ini akan membekas nanti di daunnya ya. Nah ini banyak sekali kutu-kutuan yang tuh, kutu kebul ya. Nah ini oteng-oteng sih biasanya yang makan kayak gini. Kalau nggak oteng-oteng ya ulet ya. Sempat ngeliat ulet yang udah jadi. Ulet itu pas pagi itu ada Pak. Ada ulet bulu Pak. Ada beberapa di sini beberapa ya. Sama ulet hijau Pak. Ulet hijau ya. Nah itu juga nanti langsung kita ambil ya. Karena kalau kita semprot khawatir kelemahan di kita karena tidak, sirkulasi udaranya tidak sesuai ya. Ini biasanya jadi bercak bintik. Betul Pak. Ya. Insya Allah aman karena kita menerapkan semi organik ya. Kalau bisa kadal dimasukin aja semua ya. Bisa jadi Pak. Makanin ini dia makanin ulat gitu. Cuma nanti pohonnya bisa jadi rusak juga gitu ya. Iya Pak. Gitu. Kebetulan juga tadi ada yang kena tikus ya. Iya kena tikus Pak. Kena tikus juga, hati-hati ya. Karena tikus ini kalau ada yang coak sedikit, nah misalkan seperti ini nih, ada coak dikit, ya, nah, ada bekas apa gitu sedikit ya, itu ada tikus masuk, biasanya digerogotin dia langsung. Jadi ketika ada bakal buah atau buah yang masih kecil yang dibuang, jangan buang ke sini nih, kayak gini nih, tikus. Ya, nah ini akan, ya kalau di kita ya, kalau di tempat lain mungkin beda-beda. Ini akan memicu tikus tadi untuk bisa makan dari buah yang ada yang berserakan di bawah. Ya, nah ketika dia masih kurang atau masih lapar, dia akan mencari lagi tuh, nanti dia akan manjat gitu. Seperti itu ya. Curut ya sebenarnya yang kecil. Iya curut Pak. Kalau wirok mungkin nggak bakal ya seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture untuk bisa kami semangat berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.